Baik, jadi kita akan bahas tentang keruangan ya. Mudik ini hubungannya dengan keruangan. Sebentar saya share filenya. Ya. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan pada moderator dan juga pembicara sebelumnya, Dr. Aksa yang luar biasa dari pemaparannya, serta juga Dr. Irfan luar biasa dari tinjauan psikologi, serta juga moderator yang membawa dialog ini semakin dinamis karena semakin malam kita di tantangannya mengantuk, tapi saya lihat moderatornya luar biasa dengan artikulasi bahasa. Baik, oh ya terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung dan sudah join di dalam pertemuan ini. Baik, kalau kita lihat saya buat ini sebagai jadi saya tidak membuat PPT atau PowerPoint, namun saya membuat secara alur ya pemikiran dari mudik ini ya, kemudian nanti mudik ini kemudian ini dia memperparah atau sebenarnya tidak memperparah, kemudian pandemi dan jadi faktor apa saja, kemudian nanti pencegahannya karena yang kita bisa lakukan sekarang ya pencegahan, mitigasi, kemudian nanti di solusi dengan secara keuangan dan produk-produk keuangannya, kemudian baru yang terakhir adalah policy. Ini jika kemungkinan potensi terjadinya mudik. Yang dibahas di sini seandainya ini mudik ini terjadi ya. Kalau mudik tidak terjadi ya tidak perlu dibahas. Berarti kan mereka semua ada di rumahnya sendiri. Nah, sekarang jika ini potensinya mudik ini akan terjadi. Jadi kita lihat sekarang kita lihat dulu ya. Sebenarnya mudik itu apa ya? Mudik itu apa? Kalau dilihat Bang dari Herika, ya, Bang Herika, ya. screenshot share-nya bisa diulangi lagi nggak? Belum kelihatan. Untuk pemirsa terlalu yang kecil ya? ada di netizen, yang ada di nggak di keluar belum masuk lagi. Screen share-nya. Ya, diulang. Hilang lagi ya. Atau lewat saya juga bisa, Bang. Ya, Oke, boleh. saya munculkan ya. Oke. Ya. Nah, baik, diperbesar. Ya. Jadi mudik gitu ya. Mudik itu kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, mudik itu adalah kegiatan perantau atau pekerja migran untuk kembali ke kampung halamannya. Dan ini identik sekali dengan kita di Indonesia ini terkait dengan hari-hari keagamaan. Kalau orang Islam ya nanti Lebaran ya. Kalau agama yang lain seperti Natal itu juga mereka melakukan mudik. Nah, kalau dilihat dari teori yang lain, jadi dari Stephen misalnya di 2002 dia mengatakan bahwa ada perpindahan ya dari kota ke desa, dari kota dan ke desa, atau dalam ilmu keuangan ini disebut dengan origin and destination atau OD. Ya, OD ini. Jadi kalau kita bicara mudik sebenarnya juga ada baliknya lagi. Ketika dari kota ke desa, nanti mereka juga akan ada arus sebaliknya lagi dari desa ke kota. Jadi ada dua arah. Kemudian, ini apakah mudik ini nanti memperparah? Dari pemaparan sebelumnya, ya memang berpotensi akan memperparah. Kalau kita lihat, ya ini kan memperparah pandemi COVID-19 ini. Dari WHO sendiri ya, dia sudah dan juga diadopsi oleh kita sehingga kita mengenal istilah-istilah
PDP, ODP, OTG, ya, dari pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, orang dalam gejala. Ini pun ada yang terinfektif atau suspek, ada yang reported dilaporkan, ada yang tidak dilaporkan. Nah, dari beberapa sumber penyebabnya itu bermacam-macam, ya. Ada, ya ini mereka semua mengkaji dengan keilmuannya masing-masing, ya. Dari kesehatan masyarakat dikaji bagaimana kesehatan atau kebersihan dari masyarakat, ya. Sehingga akhirnya tertularlah COVID ini ke masyarakat. Ada juga yang dari segi keilmuan, dari cuaca dan iklim, apakah itu berpengaruh, ya. Ada yang berpendapat berpengaruh, terutama dalam kelembapan. Kemudian juga hubungannya dengan suhu udara, hubungannya juga dengan udara. Tapi kan ada juga dari WHO yang mengatakan bahwa tidak disebarkan lewat udara. Kemudian interaksi sosial, ya, ini hubungannya dengan ilmu sosial, bagaimana mereka bertemu berinteraksi dengan satu orang, dua orang, atau kerumunan orang. Ini pun menjadi sumber terjadinya pandemi, ya. Jadi pandemi sendiri itu adalah pandemi itulah menyebarnya penyakit, ya. Jadi menyebarnya penyakit itu disebut dengan pandemi. Dan COVID ini kan kepanjangan dari coronavirus 2019 ini kan 2019, ya. Tahun 2019 sehingga dinamai dengan COVID-19 ini. Nah, kemudian juga dalam psikologi dan ilmu-ilmu yang lain, ya, seperti biologinya virusnya sendiri, ya, bagaimana dia bisa menyebarkan virus. Mungkin kalau dikaji ini virusnya itu seperti apa yang dia yang menyebarkan, ya, bagaimana dia bisa bertahan, kemudian dia, nah itu perlu pelajaran mendalam lagi dengan biologi. Itu juga dikaji bagaimana dia menyebarkannya. Kemudian psikologi manusia tadi juga sudah dibahas oleh Dr. Irfan, dan ilmu-ilmu yang lainnya masih banyak lagi. Termasuk ekonomi masyarakat, ya, terutama informal ini. Mereka yang kemudian tetap beraktivitas dan ternyata dengan aktivitas tersebut diantaranya ada yang akhirnya terkena dengan COVID ini. Kemudian dari berbagai sumber-sumber penyebab ini, kemudian apa yang bisa dilakukan jika nanti terjadi mudik ini? Yang bisa dilakukan adalah melakukan pencegahan preventif, kemudian mitigasi. Jadi pencegahan dan mitigasi ini sebenarnya sebelum terjadinya sebuah bencana. Artinya kalau di sini sebelumnya terjadinya mudik ini, ya. Kalau nanti sudah terjadi, itu namanya kesiapsiagaan atau tanggap darurat. Ketika nanti terjadi sebuah bencana, nah mitigasi itu juga sebagai kajian juga. Tapi karena sekarang belum terjadi mudik itu, maka kita lakukan pendekatan atau proses dengan pencegahan, prevention dan mitigasi berdasarkan Perka PNBP 2008, ya. Perka itu peraturan Ketua BNPB. Jadi preventif dan mitigasi ini berhubungan, ya, bagaimana ketika nanti terjadinya mudik itu, prevensi itu pencegahan, tapi ke mitigasi itu bagaimana membuat sebuah cara atau rencana untuk ketika nanti terjadi mudik itu, bagaimana rencana untuk menanggulanginya atau mengatasinya, ya. Nah, kemudian solusinya dilihat dari perspektif keruangan. Dengan perspektif keruangan atau spasial, ya. Dengan perspektif keruangan, artinya keruangan ini di sini berarti ada hubungannya dengan daratan, lautan, daratan, kemudian udara dan tanah, atau pengertian yang lainnya dari dari spasial ini, ya, yaitu cara pandang atau kerangka analisis dengan menekankan pada ekstensi ruang, ya, jadi yang berkaitan dengan fenomena fisik
dan permukaan bumi. Atau juga kalau dalam pendekatannya dalam ilmu planologi itu adalah berhubungan dengan struktur ruang. Jadi di mana terdapat pusat-pusat pemukiman, kemudian jaringan prasarana, sarana, atau juga nanti berhubungan dengan pola ruang, yaitu peruntukannya untuk apa ruang tersebut. Ya, lebih jelas lagi misalnya pemukiman, itu tata ruangnya itu seperti perumahan, pemukiman, perdagangan jasa, itu seperti itu. Nah, kemudian solusi dari keruangan ini atau tools dari pelekan ini sudah banyak dilakukan. Seperti saya gambarkan di sini, ada penelitian yang dilakukan kerjasama dari ID dengan UI. Dia membuat web GIS atau sistem informasi COVID-19 yang kalau kita masuk ke dalam webnya, karena ini berbasis dengan web GIS, apa bedanya dengan GIS sendiri? Jadi kalau web GIS itu peta yang online, jadi kita bisa mengakses dan bisa mendapatkan data-data terbaru. Kalau yang GIS biasa itu kan offline, jadi hanya membuat peta saja, tapi update-nya dan secara aksesnya pun terbatas. Tapi kalau web GIS itu ya jadi GIS yang berbasiskan kepada web, sehingga orang bisa mudah mengakses dan mendapatkan update-update terbaru berdasarkan kepada peta-petanya. Nah, ini dari IDIN dan UI ini atau sistem informasi COVID ini dia membuat informasi tentang tingkat kerawanan. Kalau kita bisa masuk ke webnya, tingkat kerawanan dari sebuah daerah itu lengkap se-Indonesia. Kemudian ada kandungan nitrogen dioksida, ini gas yang beracun di udara. Ternyata ketika terjadi lockdown seperti ini itu berkurang. Ini gas yang beracunnya. Kemudian ada rata-rata tempuh perjalanan. Sebenarnya masih banyak lagi bisa dimuat informasi jika datanya lengkap. Ya. Untuk membuat web GIS ini diperlukan apa? Diperlukan data-data terkait dengan data spasial dan data atribut atau tematik. Kalau data spasial itu kita butuhkan peta dasar. Peta dasar itu dari BIG misalnya, Badan Informasi Geospasial, atau dari sebenarnya BIG sebagai peta dasar. Jadi dia menyediakan peta dasarnya. Kemudian juga dari citra satelit. Satelit itu dari Landsat dan sebagainya. Banyak sekali citra satelit. Kemudian dari peta dasar tersebut kita bisa mengisi tematik-tematiknya. Nah, tematiknya bertema tentang kesehatan, itu nanti bisa dimasukkan dengan data jumlah pasien, maksudnya yang terkena ya, suspek. Kemudian juga orang ya bisa yang tadi itu data tentang ODP, PDP, OTG itu juga bisa asal datanya lengkap. Nanti basisnya itu per kelurahan, yang sekarang ini sudah per kelurahan. Bisa bahkan kalau datanya lengkap bisa sampai RW atau RT, itu bisa. Ya, jika sekali lagi kalau datanya lengkap, itu tinggal diinput ke dalam sistem informasi spasial ini atau Geospatial Information System. Kemudian data kependudukan, ya, kepadatan penduduk, itu nanti bisa keperluannya ketika kita bisa menganalisis ternyata kasus yang tinggi ini di kepadatan penduduk yang rendah atau yang tinggi atau seperti apa. Kemudian transportasi, ya, kita bisa lihat juga dilalui transportasi, kemudian lokasi stasiun dan sebagainya. Dan selain itu bisa dikembangkan lagi sebenarnya dengan aplikasi di ponsel, ya. Dan tapi semuanya berbasiskan kepada spasial. Ini yang barangkali belum dieksplor ya, lebih dalam lagi. Tapi ini bisa sebenarnya. Karena kan kita temanya sekarang adalah mitigasi atau juga pencegahan jika terjadi nantinya mudik itu. Jika ini berhubungan ya, ketika nanti ada yang bisa mengeksplor lagi atau membuat aplikasi di ponsel, misalnya ketika ada orang yang terkena itu, terus kemudian bisa dia kirim pesan atau bahwa lokasinya di sini dan langsung cepat itu petugas kesehatan datang dan langsung menjemput dan sebagainya. Jadi aplikasi-aplikasi terkait dengan COVID ini, tapi berbasiskan kepada ruang. Kemudian Internet of Things ini juga bisa dieksplor juga sebenarnya ya. Jadi ini
Seperti misalnya jika nantinya ada yang mudik, bisa dilakukan sistem tilang ya, tilang gitu kan, atau yang lainnya, produk-produk yang lainnya. Kemudian big data ini penting sekali. Kenapa? Karena mudik itu dalam jumlah yang besar ya, kalau ratusan bahkan mungkin jutaan kalau yang biasanya ya, jika tidak terjadi corona ini, tiap tahunnya itu jutaan orang yang melakukan mudik, melakukan pergerakan mobilisasi dari satu titik ke titik yang lain. Ini sebuah big data, datanya bisa direkam, direcord dari ponselnya, bisa direkam dari yang lainnya. Nah, ini sebuah big data yang besar sekali. Dan dia bisa ketika dilakukan analisis keuangannya, itu juga bisa. Ini yang belum dieksplor lagi. Big data ini maksudnya untuk kepentingan pencegahan COVID ya. Kemudian artificial intelligence ya. Misalnya ada barcode ya, ketika dia tempelkan ternyata langsung dia terlihat ini sudah suspek atau ini belum, ODP atau PDP dan sebagainya, seperti itu. Kemudian perangkat elektronik dan sebagainya. Jadi semuanya ini bisa dilakukan dengan berbasiskan kepada spasial. Nah, tapi yang lebih penting lagi sebenarnya adalah polisinya. Yang lebih penting adalah polisi berdasarkan kepada keruangan ini. Ya. Apa saja polisi atau kebijakan yang bisa dilakukan ketika nanti misalnya memang terjadi mudik dalam jumlah besar ya. Kalau mudik itu kemungkinan ada karena jutaan orang. Tapi yang kita antisipasi adalah dalam jumlahnya ini. Apakah dalam jumlah yang besar? Ya? Tapi sebenarnya bisa juga kalau dicegah. Karena saya pengalaman saya di Arab Saudi dan juga saya kontak teman-teman di sana. Sekarang ini kalau di Arab Saudi itu tadi Dokter Aksa ya mengatakan tidak larangan ya. Sama juga di Saudi itu larangan juga, tidak boleh keluar. Ya. Kalau keluar itu ada 10.000 real. Ya hampir sama juga. 40 juta, 50 jutaan ya. Kemudian hanya dikasih waktu. Nah, itu mereka semuanya taat itu karena law enforcement-nya. Nah nanti ya kalau sini kan negara berkembang itu dilema juga ya, karena macam-macam lah, sehingga kemungkinan yang jadi tekannya adalah jumlah orang yang melakukan mudik ini kalau besar. Nah yang dilakukan adalah pertama adalah penerapan smart head city ya. Smart city ini sudah sangat terkenal sekali konsep smart city, tapi ini lebih spesifik lagi yaitu smart head city, yaitu bagaimana pengelolaan sebuah kota berdasarkan kepada IT ya. Suaranya bisa Halo? Suaranya bisa lebih naik lagi frekuensi. Kurang keras ya? Iya. Oke. Ya, yang pertama adalah penerapan smart city, yaitu pengelolaan kota ya atau wilayah yang berbasis kepada IT. Jadi sederhananya saja, misalnya ketika ini terjadi terjadi mudik, kemudian orang yang dari kota itu datang ke desa. Nah, tapi ini tergantung kepada wilayahnya ya. Kan smart city ini berbasis kepada IT. Itu nanti bisa dilihat dari dari berbasis IT, bagaimana riwayat kesehatannya orang-orang yang datang itu. Ya. Ternyata yang datang dari Jakarta itu ya dia sehat, dia harus mengirimkan data-data. Ya, ini yang perlu misalnya ketua RT atau ketua RW, dia orang yang berdatang itu harus kirim data ke dia berdasarkan IT. Jadi itu yang lebih sederhananya, tapi lebih tingginya lagi ya pengelolaan secara keseluruhan ya, yang terkait dengan pelayanan masyarakat namun berbasis kepada IT, tapi ini IT-nya berhubungan dengan health, kesehatan. Kemudian yang kedua adalah implementasi participatory plan. Jadi ketika ingin menentukan sebuah perencanaan atau sebuah kebijakan, maka ini dibutuhkan partisipasi dari masyarakat juga. Jadi tidak harus bottom up,
tapi juga top down, tapi juga bottom up. Nah, ini yang dibutuhkan karena ini adalah masalah bersama, tidak cuma yang orang desa yang kedapatan dari kota, tapi juga yang orang kota yang ada di desa, sehingga perlu dari pemangku kebijakan dengan masyarakat ini duduk bersama untuk bisa merencanakan apa kebijakan yang terbaik. Kemudian yang ketiga yaitu identifikasi tata ruang, terutama lebih khusus adalah perumahan dan permukiman. Nah, artinya di sini zoning. Jadi wilayah mana? Jadi perumahan pemukiman mana? Kalau pemukiman itu lebih luas, dia itu bisa teratur, bisa tidak teratur. Itu pemukiman. Jadi di wilayah di mana orang permukiman. Namun kalau perumahan itu lebih teratur ya, perumahan. Nah, jadi karena itu bisa diidentifikasi di perumahan tersebut. Nanti bisa kemudian ada zoning. Ini wilayah merah, berarti ini sudah ada orang yang suspek di sana. Yang kuning masih rawan, yang hijau ini berarti tidak ada, aman. Ya. Ini seperti Baik. itu penerapan untuk perumahan. Kemudian pengawasan terhadap pergerakan dan moda transportasi ini juga dilakukan ya. Moda transportasi itu seperti kereta atau bis yang lainnya itu. Jadi pengawasan, kemudian kebijakan one way policy untuk satu peta semuanya. Jadi sehingga orang yang melihat peta itu sama informasinya semua. Dan yang terakhir adalah transportasi data dan informasi. Nah, jadi semua informasi-informasi tematik itu bisa disajikan dalam keruangan atau peta ya. Asalkan data itu kemudian lengkap dan itu transparansi data. Jadi kita dapatkan datanya itu lengkap, itu semuanya bisa ditampilkan secara keruangan atau bisa dipetakan. Ini dibutuhkan khususnya data-data yang terkait dengan informasi dengan nasional secara keseluruhan, tidak parsial. Terima kasih, itu dari saya.